sekarang jam 1 ya, jam setengah 2. Gue bingung mau buat konten apa buat ngehidupin channel ini, dan gue kepikiran buat bikin konten yang ngebahas kenapa sih gue bikin file extension sendiri buat konfigurasi game Gitar Salamander gue. Nah, file Salamander ini sebenarnya file JSON yang dibungkus dengan extension Salamander. Jadi kayak JSON dengan gaya pakai baju lain gitu. Oke. Sekarang kita masuk aja ke tutorialnya langsung ya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya di channel ini. Thank you. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah berada di Visual Studio Code dan kita bakal buat file Salamander. Kita buat dulu di sini filenya, file extensionnya. Misalkan di sini kita buat test.salamander. Nah, di sini kita bebas ketika sendiri atau ketika pajak. Save jangan lupa. Selanjutnya kita bakal buat file Python. File Python di sini namanya terserah main.py. Karena kan di sini file Salamander itu file JSON yang dibungkus dengan extension Salamander. Jadi kita import JSON. Selanjutnya kita buat function dulu di sini. Kita buat function yang namanya load.json. Di situ udah ada tuh load config kayaknya. Kita isi dulu aja dev load.json. Terus dengan parameter file name-nya. Terus kita buka filenya dengan cara with open file name, karena di Salamander jadi .salamander, read as f. Terus kita masukkan ke variabel data sama dengan json.load f. Kita tes dulu, kita return dulu datanya. Return data. Nah, return data. Terus kita print si load.json ini. Print load.json test. Coba kita jalankan di sini. Kita buka terminal. Cara paling simpelnya Ctrl tanda kutip terbalik tuh apa tuh? Tik apalah. Kita jalankan dulu filenya. Python main.py. Di sini terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena kan kita pakai JSON ya. Tapi di tes Salamander ini filenya bukan file JSON. Kalau file JSON kayak gini. Nah, kita bentuknya kayak gini. Kita rubah dulu jadi kayak JSON. Caranya kita kurung kurawal, enter, terus ya ketikan aja nama Salamander. Save. Kalau kita run lagi, hasilnya bakal begitu, bakal bentuk dictionary atau ditch lah disebutnya. Gimana cara kita mengambil Salamander ini dari nama ini? Caranya itu gampang. Data.get nama, kalau kosong non. Kita jalankan lagi, kita clear dulu, terus kita jalankan lagi Salamander, langsung ke print namanya. Dan ini non ya. Sekarang kita rubah ini jadi Cihuy. Kita coba jalanin non. Karena ini kayak if else gitu ya. If else di dictionary gini. Kalau ini nggak ada, berarti non. Ngerti? Kita balikin lagi jadi nama Salamander. Nah, di sini yang menarik nih. Kita tulis dulu ya, ini JSON-nya. Kita tulis dulu JSON Salamander di sini. Nah, ini kan tampilannya kayak gini ya. Kita bakal rubah jadi ada warnanya dengan cara klik plain text auto detect. Nah, begini jadi ada warnanya kan. Nah, di sini Visual Code membaca bahwa ini adalah file JSON karena strukturnya seperti JSON, maka Visual Code mengasumsikan bahwa ini adalah file JSON. Padahal ini file Salamander. Di file Salamander ini ada env, meta, dan tabs. Kita buat dulu.
A few moments later. Nah, di sini gue udah buat file konfigurasi buat game gue di file Salamander. Selanjutnya, coba kita tes dulu. Tes print dulu ya. None. Kenapa none? Karena di sini nggak ada yang namanya nama. Tuh, nama nggak ada kan? Di sini nggak ada nama tuh, nama. Kalau kita ketikkan env di sini, maka hasilnya segitu. Nah, misalkan kita akan menaruh env ini ke dalam variabel env. Caranya, env sama dengan data.get env. Kalau kosong ya kosong. Terus meta data.get meta. Kita tes dulu nih, return env, meta. Nah, keprint lah seperti itu. Kalau mau lebih rapi, caranya cukup tambah di sini di luar function env, meta sama dengan load JSON test. Nah, kita pakai AI dulu aja. Kayak gitu. Nih, AI-nya sudah membaca kayak gini. Nah, kita clear dulu. Nah, environment song sama kan tuh, sama. Nah, file meta dan env kita sudah masukkan ke dalam variabel. Tinggal tabs nih. Tabs kan ini dalam bentuk list, dia tulis. Dan isinya adalah tabs yang banyak banget ini. Kita bakal masukkan tabs ini ke dalam variabel env dengan cara kita tambah dulu variabel tabs sama dengan list kosong. Terus kita looping dan kita masukkan tabs yang ada di file Salamander itu ke dalam list tabs. Cara for tab in data.get tabs. Nah, terus kita akan memasukkan data yang ada di tabs ke dalam variabel tabs. Tabs.open. Masukkan di sini ID sama dengan tab.get ID. Kita masukkan yang kita perlukan saja di sini. Misalkan min not tab.get notes. Coba kita print di sini. Environment metadata. Oh, maaf. Ini belum dimasukkan ke data return ini. Kita masukkan dulu tabs. Terus kita ke meta, ini di sini sebelah meta tabs. Nah, selanjutnya kita duplicate ini. Oh ya, cara ngeduplicate caranya alt shift raw atas bawah. Kayak gitu. Kita unduh dulu. Duplicate ini line ini. Tabs. Kalau kita jalanin. Nah. Not. Nah, seperti itu. Nah, di note ini kan ini itu lagi ya, di looping lagi ya. Apa sih, ada array lagi ya. Nah, di note ini kan ada string ya. String dan fret, dan di sini tuh ada banyak di sini nih. Ada list lagi. Nah, kita bakal looping lagi ini nih. Kita bakal looping ini dengan cara kita buat dulu not sama dengan notes sama dengan gini. Terus for not in tab.get notes kosong. Notes append sama seperti kita nambahin tabs, kita ambil yang ini dan ini. Misalkan
senar sama dengan not.get string fret, copy lagi tuh fret sama dengan not.get fret. Nah, seperti itu. Dan kita not ini hapus. Jadi notes. Nah, hasilnya bakal seperti kayak gini. Nah, kalau kalian pengen ngerapihin data-datanya, jadi nggak kayak gini nih. Nah, kayak gini kan bentuknya susah dibaca ya. Apa ini? Tidak dimengerti oleh manusia gitu. Kurang dimengerti oleh manusia. Cara merapikannya, kita buat function dulu yang namanya function rapi. Karena fungsinya untuk merapihkan. Kita buat dulu namanya function rapi. Def rapi. Terus env meta dan tabs. Nah, di sini kita kan tujuannya bakal merapihin ya. Kita terus aja langsung print meta sama dengan meta sama dengan. Nah, kita bakal ngeloop dulu item yang ada di dictionary dan ID-nya dengan cara looping menggunakan for loop. For key atau apa kayak terserah untuk itu ID-nya itu urutan keberapa gitu. Value in meta.items. Jadi items ini salah satu function di dictionary buat ngebaca semua data yang ada di dictionary tersebut. Langsung aja kita print f format key, itu udah ada tuh. Value. Nah, coba kita tes dulu. Jadi kan kita kan udah buat ini set print rapi env meta tabs. Nah, di sini sudah tertulis dengan rapi. Ini kita itu dulu lah. Komen dulu di sini. Nah, di sini metanya sudah terus dengan rapi. Tidak seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ke env dan tabs. Kita env-nya dulu. Print env. Sama, kita duplikat aja sini. Terus pindahin ke bawah. Kalau pindahin ke bawah, caranya itu simple. alt row up and down. Pindahin ke line mana? Kalau ke sini nggak bisa ya. Kalau right left tuh kayak gitu. Nah, karena ini env, jadi metanya kita ganti jadi env. Kita buka. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, kayak gini outputnya. Rapi kan? Tuh, env. Kita kasih space di sini. N. Kasih new line. Nah, mana tadi? Coba kita clear dulu. Nah, sudah rapi. Meta dan env. Selanjutnya ke tabs. Print buat rapi tabs. Nah, untuk tabs ini kan ada dua looping ya di situ ya. Ada dua list di situ. Jadi kita harus nge-looping lagi. Nah, kita nggak pakai key di sini. Kita gunain untuk nomornya jadi ID. Pakai ID. Caranya gini. For tab in tabs. Dengan print f tab ID tab ID.
tabs ID. Tab ID. Nah, untuk node-nya kita looping lagi. For node in tab node print f string sama dengan node senar red node salah flag. Nah, seperti ini. Coba kita tes. Ups, ada yang salah di sini. Nah, oh ini bukan gini, tapi gini. Nah, kayak gitu. String to tab ID, string segini, ini. Nah, jauh lebih rapi kan? Kita sudah bisa membaca file custom kita menggunakan Python. Oke, kita sudah berhasil membaca file custom kita dengan Python. Thank you yang udah nonton. Walaupun gak berguna sih, apalah anjing, ini tutorial apa cok.